Anda mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di tempat yang Anda impikan. Anda pun ditawari beasiswa pendidikan ya. Nah, tetapi di saat yang bersamaan Anda bingung memilih jurusan dan juga belum memiliki uang yang banyak untuk memenuhi biaya hidup nantinya. Tindakan Anda sebaiknya kita lihat dulu kisi-kisinya kawan-kawan. Jangan langsung jawab. Kita telaah dulu. Soal ini indikatornya apa? Kisi-kisinya apa? Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten. Berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang kedelapan, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, kedelapan kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan membahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Soal nomor 1. Suatu hari saat harus mengerjakan tugas, tetangga Anda mengajak untuk memenuhi undangan jamuan pernikahan temannya. Tenggat waktu tugas Anda hanya 3 jam untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Akan tetapi, tetangga Anda tidak memiliki teman untuk menghadiri acara tersebut. Tindakan Anda: A. Memintanya mengajak tetangga yang lain. B. Merekomendasikan beberapa nama yang sesuai dengan karakternya. C. Berterus terang bahwa Anda harus menyelesaikan tugas segera. D. Berjanji akan menemaninya di lain kesempatan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya. Marilah kita bahas bersama-sama. Di dalam soal dijelaskan bahwa ketika Anda harus mengerjakan tugas, tetangga Anda mengajak untuk memenuhi undangan jamuan pernikahan temannya, sedangkan tugas Anda itu tenggat waktunya hanya 3 jam. Harus Anda selesaikan. Tindakan Anda sebaiknya, kita coba lihat jawaban yang A, memintanya mengajak tetangga yang lain. Ini bagus ya teman-teman ya. Tapi apakah ini nilai tertingginya atau skor tertingginya? Belum tentu. Kita keep dulu, kita tahan dulu jawaban yang A. Yang B, merekomendasikan beberapa nama yang sesuai dengan karakternya. Menurut saya, lebih cocok yang B ya teman-teman ya. Kita memberikan solusi ya. Nah, yang A kita eliminasi dulu. Yang C, berterus terang bahwa Anda harus menyelesaikan tugas segera. Nah, yang C ini menurut saya teman-teman lebih tepat daripada yang B. Jadi kita berterus terang bahwa kita ada tugas untuk diselesaikan. Nah, dengan harapan nanti tetangga kita bisa mengerti ya, bisa memakluminya.
Jadi yang B masih kurang tepat ya teman-teman ya. Yang C kita simpan terlebih dahulu. Kita lihat jawaban yang D. Berjanji akan menemaninya di lain kesempatan. Jawaban yang D ini hanya berjanji teman-teman. Ya, tidak memberikan alasan. Nanti takutnya tetangga kita itu tersinggung. Jadi jawaban yang paling tepat menurut saya adalah yang C teman-teman. Ya. Nah, jadi nilai tertingginya itu ada di C, poin 3 ada di D, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di A. Soal nomor 2. Tempat kerja Rizky sedang melakukan perubahan sistem kerja. Para karyawan sudah terbiasa melakukan pekerjaan secara manual tanpa dibantu oleh program komputer. Akan tetapi, pimpinan ingin setiap pekerjaan dikerjakan dengan lebih cepat. Ia meminta karyawan menggunakan program komputer mulai pekan depan. Tanggapan Rizky, A. Harusnya diadakan seminar pelatihan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. B. Perubahan tiba-tiba akan berhasil. C. Baik untuk melakukan perubahan sebab zaman sudah semakin maju. D. Semua karyawan harus mulai mempelajari program tersebut dari berbagai sumber. Silakan di-post teman-teman dan dijawab. Baiklah teman-teman, mari kita bahas bersama-sama. Di dalam soal dijelaskan bahwa tempat kerja Rizky melakukan perubahan sistem kerja, padahal karyawan itu sudah terbiasa melakukan pekerjaan secara manual. Ya, sedangkan pimpinan mau pekerjaan itu dikerjakan dengan lebih cepat. Nah, tanggapan Rizky seperti apa yang baiknya? Nah, dalam soal ini maunya kita itu cepat beradaptasi dengan perubahan. Nah, kira-kira jawaban mana yang lebih cocok ya teman-teman ya? Kita lihat jawaban yang A. Harusnya diadakan seminar pelatihan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Yang A menurut saya bagus ya teman-teman ya. Tapi apakah yang A ini merupakan skor tertinggi kita belum tahu. Kita simpan dulu. Kita lihat jawaban yang B. Perubahan tiba-tiba akan berhasil. Yang B ini hanya pendapat teman-teman ya. Saya rasa kurang tepat teman-teman. Yang C, baik untuk melakukan perubahan sebab zaman sudah semakin maju. Yang C ini juga hanya pendapat teman-teman ya. Yang D, semua karyawan harus mulai mempelajari program tersebut dari berbagai sumber. Nah, ini saya lihat jawaban yang D ini bagus juga teman-teman ya. Jadi kita sekarang ada dua jawaban yang harus kita pilih, A dan D. Kira-kira manakah jawaban yang memiliki poin tertinggi? Menurut saya, jawaban yang memiliki poin tertinggi adalah yang D. Kenapa teman-teman yang D? Nah, karena di sini karyawan itu bisa mempelajari program itu dari berbagai sumber, tidak hanya dari sekedar seminar pelatihan. Nah, di zaman sekarang kita bisa mempelajari semuanya itu dari internet dan dari buku dan banyak lagi ya teman-teman ya. Jadi jawabannya menurut Pak Reza yang paling tepat adalah yang D. Poin 4 ada di D, poin 3 ada di A, poin 2 ada di C, dan poin 1 ada di B. Soal selanjutnya. Anda adalah seorang relawan. Suatu hari Anda dan tim sedang melakukan kegiatan penggalangan dana. Acara tersebut menyebabkan akses jalan Soal selanjutnya. Anda adalah seorang relawan. Suatu hari Anda dan tim sedang melakukan kegiatan penggalangan dana. Acara tersebut menyebabkan akses jalan utama tertutup. Akibatnya, warga memprotes kegiatan tersebut. Tindakan Anda sebagai ketua tim acara penggalangan dana tersebut adalah A. Segera membubarkan kegiatan. B. Pindah ke tempat lain. C. Meminta warga melewati jalan lain jika ada. D. Mempersempit area acara dan menenangkan warga. Silakan kawan-kawan pause dan dijawab ya. Cukup ya kawan-kawan ya. Kita bahas bersama-sama. Pada soal dijelaskan kalau Anda adalah seorang relawan. Suatu hari Anda dan tim sedang melakukan kegiatan penggalangan dana.
Acara Anda menyebabkan akses jalan utama tertutup. Kita garis bawahi ya kawan-kawan ya. Nah, kemudian warga memprotes kegiatan tersebut. Nah, tindakan Anda sebagai ketua tim acara, ingat ya kawan-kawan ya, sebagai ketua tim acara penggalangan dana tersebut adalah, nah soal ini kawan-kawan memuat kisi tentang pengambilan keputusan. Bagaimana kawan-kawan mengambil keputusan yang bijak, ya, tidak merugikan masyarakat dan juga tetap membuat acara atau kegiatan teman-teman berlangsung. Jadi pilihlah kawan-kawan yang paling positif, yang berisikan keputusan yang bijak, yang menguntungkan kedua belah pihak. Ya kawan-kawan ya. Kita coba lihat yang A kawan-kawan. Segera membubarkan kegiatan. Ini hanya menguntungkan warga kawan-kawan. Nah bagaimana dengan kegiatan kita, acara kita yang telah kita susun mungkin jauh hari sebelumnya kawan-kawan ya. Jadi jawaban yang A ini kurang tepat kawan-kawan. B. Pindah ke tempat lain. B ini bagus ya kawan-kawan ya. Sama-sama memberikan solusi untuk kedua belah pihak. Tapi apakah B punya nilai tertinggi? Belum tentu kawan-kawan. Kita coba lihat jawaban yang C ya. Yang C, meminta warga melewati jalan lain jika ada. Yang C bagus kawan-kawan. Kita minta warga tersebut melewati jalan lain kawan-kawan. Nah, yang C ini lebih baik daripada yang B kawan-kawan. Acara kita tetap berlangsung dan warga bisa menggunakan jalan yang lain. Jadi yang C ini lebih baik jawabannya daripada yang B. Nah, yang C kita tahan dulu kawan-kawan. Jangan langsung dipilih. Kita lihat jawaban yang D. Siapa tahu punya nilai tertinggi. Yang D, mempersempit area acara dan menenangkan warga. Yang D ini kawan-kawan maksudnya acara kita persempit daerahnya, areanya, tempatnya sehingga akses jalan utama bisa terbuka dan warga bisa lewat. Nah, dan juga selanjutnya kita bisa menenangkan warga. Menurut Pak Reza, yang punya nilai tertinggi, yang punya pilihan jawaban yang paling bijak kawan-kawan ya, itu adalah opsi D kawan-kawan. Jadi yang C kurang tepat. Jawaban yang paling tepat dan mempunyai nilai tertinggi yaitu D. Mempersempit area acara dan menenangkan warga. Jadi poin 4 ada di D, poin 3 ada di C, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di A. Soal selanjutnya. Anda mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di tempat yang Anda impikan. Siswa pendidikan tidak termasuk biaya hidup. Akan tetapi, di saat yang bersamaan, Anda masih bingung memilih jurusan dan juga belum memiliki uang yang banyak untuk memenuhi biaya hidup nantinya. Tindakan Anda adalah A. Segera memantapkan jurusan dan memilih bekerja paruh waktu untuk memenuhi biaya hidup. B. Meminta waktu untuk berpikir lebih matang. C. Menolak beasiswa tersebut sementara memilih jurusan dan mengumpulkan biaya. D. Mengajukan beasiswa penuh dan berharap mereka menyetujuinya. Silahkan kawan-kawan di pause ya dan dijawab. Cukup ya kawan-kawan ya, kita bahas bersama-sama. Dalam soal sudah dijelaskan kalau Anda mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di tempat yang Anda impikan. Anda pun ditawari beasiswa pendidikan ya. Nah, tetapi di saat yang bersamaan Anda bingung memilih jurusan dan juga belum memiliki uang yang banyak untuk memenuhi biaya hidup nantinya. Tindakan Anda sebaiknya kita lihat dulu kisi-kisinya kawan-kawan. Jangan langsung jawab. Kita telaah dulu. Soal ini indikatornya apa? Kisi-kisinya apa? Nah, pada soal ini kisi-kisinya yaitu pengembangan diri. Jadi kawan-kawan, pilihlah jawaban yang berisikan kalau kawan-kawan itu benar-benar sangat ingin belajar lagi, sangat ingin kuliah lagi, sangat ingin mengembangkan diri lagi. Nah, pilih antara A dan D, mana yang kira-kira pilihan jawaban yang
menggambarkan kalau teman-teman atau kawan-kawan itu ingin terus belajar atau terus melanjutkan pendidikan. Kita coba lihat jawabannya A ya kawan-kawan ya. Yang A, segera memantapkan jurusan dan memilih bekerja pada waktu untuk memenuhi biaya hidup. Nah, jawabannya A bagus ya kawan-kawan ya. Jawabannya A mencerminkan kalau kita ingin terus belajar, ingin terus mengembangkan diri ya kawan-kawan. Kita tahan dulu jawaban yang A. Kita lihat jawaban yang B. Meminta waktu untuk berpikir lebih matang. Nah, kalau kita meminta waktu untuk berpikir, ada apa? Ada kemungkinan kita menolak kawan-kawan. Nah, itu bukan yang diinginkan oleh soal. Jawaban yang B jadi kurang tepat ya kawan-kawan. Jawaban yang C, menolak beasiswa tersebut sementara memilih jurusan dan mengumpulkan biaya. Ingat kawan-kawan, pilihlah jawaban yang mencerminkan kalau kita ingin belajar, ingin melanjutkan pendidikan. Kalau teman-teman pilih jawaban yang C kawan-kawan, ini kurang tepat. Bukan yang diinginkan soal. Jadi, jawaban yang C kita eliminasi. Jawaban yang D, mengajukan beasiswa penuh dan berharap mereka menyetujuinya. Yang D bagus kawan-kawan. Tetapi, jika tidak disetujui bagaimana? Ada kemungkinan ditolak. Jadi jawaban D ini masih kurang tepat kawan-kawan ya. Jadi jawaban yang punya nilai tertinggi adalah yang A. Segera memantapkan jurusan dan memilih bekerja pada waktu untuk memenuhi biaya hidup. Jadi jawaban yang punya nilai tertinggi itu A ya kawan-kawan ya. Nilai 3 ada di D, nilai 2 ada di B, dan nilai 1 ada di C. Soal selanjutnya. Suatu hari Anda pergi camping bersama. Anda meminjam jaket milik kakak yang harganya sangat mahal. Akan tetapi jaket tersebut robek. Tindakan Anda adalah A. Menjahit jaket tersebut dengan rapi. B. Meminta maaf pada kakak. C. Mengembalikannya diam-diam. D. Menambal jaketnya. Silahkan teman-teman pause dan jawab ya kawan-kawan ya. Cukup ya kawan-kawan. Kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, pada soal ini sudah dijelaskan kalau Anda sedang pergi camping, kemudian Anda pinjam jaket punya kakak yang harganya sangat mahal. Masalahnya jaket tersebut robek. Tindakan Anda adalah, ingat kawan-kawan, sebelum kita pilih jawaban yang benar, jawaban yang sesuai, kita harus telaah dulu. Kisi-kisi yang diminta pada soal ini apa? Indikator. Nah, pada soal ini indikatornya berupa integritas yang berisikan tentang tanggung jawab. Pilihlah pilihan jawaban yang mencerminkan tanggung jawab, kawan-kawan ya. Nah, kita coba lihat jawaban yang A. Menjahit jaket tersebut dengan rapi. Yang A ini mencerminkan kalau kita bertanggung jawab, kawan-kawan. Kalau kita merusak sesuatu, kita harus memperbaikinya dengan bagus. Nah, A ini pilihan jawaban yang bagus kawan-kawan ya. Ini mencerminkan kalau kita orang yang bertanggung jawab. Tapi apakah A punya nilai tertinggi? Belum tentu kawan-kawan. Kita lihat pilihan jawaban yang lain. B, meminta maaf pada kakak. B bagus kawan-kawan. Realitanya itu B. Tapi ingat kawan-kawan, ketika menjawab tes P3K, kita harus berdasarkan kisi-kisi. Jangan berdasarkan realita. Kita harus menjadi yang terbaik daripada yang baik. Nah ya kawan-kawan ya. Jadi yang B ini walaupun baik, tapi yang B ini bukan pilihan yang tepat kawan-kawan. Yang B kita eliminasi. Kenapa yang B bukan pilihan yang tepat? Karena B ini belum mencerminkan kalau kita orang yang bertanggung jawab. Kalau hanya meminta maaf ya. Nah, yang C mengembalikannya diam-diam. Apalagi yang C. Ini ciri-ciri orang yang tidak bertanggung jawab. Yang C salah ya kawan-kawan ya. Yang D menambal jaketnya. Bagus kawan-kawan. Tapi lebih bagus jawabannya A. Kenapa yang A? Ini menjahit jaket tersebut dengan rapi. Ada kata-kata rapinya kawan-kawan. Sedangkan yang D tidak. Hanya menambal jaketnya saja. Belum tentu tambalannya itu bagus atau tidak. Jadi jawaban yang D ini kurang tepat.
Yang punya jawaban yang paling tepat, yang mencerminkan sifat yang bertanggung jawab, yaitu yang A ya kawan-kawan ya. Menjahit jaket tersebut dengan rapi. Jadi jawaban yang paling tepat yang A. Nilai tertinggi 4 ada di A, 3 ada di D, 2 ada di B, dan 1 ada di C. Oke teman-teman.